Jadi batas panjang interval ini yang akan menentukan atau akan menghasilkan nilai interval yang ada dalam sini. Jadi pada umumnya orang menghitung nilai interval dengan memperkirakan saja. Tetapi dengan cara tersebut tidak ada dasar perhitungannya. Nilainya tidak tersistematis atau tidak berurut, maka akan sangat sulit melakukan interval. Sebelum ditonton video ini, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya agar teman-teman mendapatkan tutorial lainnya. Terima kasih. Halo, selamat datang di Ruang Ilmiah. Kali ini kita akan membahas mengenai tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini digunakan dalam penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu yang menggambarkan suatu keadaan atau menggambarkan subjek atau objek yang akan kita teliti. Dalam tabel distribusi frekuensi, data yang jumlahnya banyak akan bisa lebih mudah dibaca dan dimengerti apabila diubah menjadi bentuk tabel. Jadi tabel distribusi frekuensi ini memiliki dua kolom. Yang kolom pertama itu mencantumkan nilai interval, sedangkan kolom kedua itu mencantumkan hasil dari atau nilai dari frekuensi. Nah, nilai frekuensi akan bisa memberikan informasi atau menginformasikan seberapa sering suatu nilai terjadi. Oke, kita langsung saja bagaimana cara menghitung tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan Excel. Nah, di sini sudah terlihat dalam tabel ini adalah nilai ujian mahasiswa, ya, yang terdiri dari beragam nilai yang diperoleh oleh mahasiswa. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung berapa nilai intervalnya dan berapa nilai frekuensinya. Nah, sebelum kita menghitung interval dan frekuensinya, maka kita harus memperoleh terlebih dahulu, yaitu nilai N-nya berapa, nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa, nilai range-nya berapa, dan jumlah kelasnya berapa, kemudian panjang kelasnya berapa. Setelah kita memperoleh nilai dari semuanya ini, ya, nilai dalam tabel ini, kemudian selanjutnya kita harus menghitung batas panjang interval berdasarkan hasil dari nilai dalam tabel ini. Ya. Jadi batas panjang interval ini yang akan menentukan atau akan menghasilkan nilai interval yang ada dalam sini. Jadi pada umumnya orang menghitung nilai interval dengan memperkirakan saja. Ya, kalau misalnya nilainya itu tersistematis 10 sampai 19, kemudian 20 sampai 29, 30 sampai 39, dan seterusnya. Atau misalnya dia mengambil nilai 5 sampai 10, kemudian 11 sampai 16, kemudian 16 sampai 21, dan seterusnya. Tetapi dengan cara tersebut tidak ada dasar perhitungannya. Kenapa harus kita melakukan interval misalnya dari 10 sampai 19, 20 sampai 29, dan seterusnya? Tidak ada dasar perhitungannya. Kalau nilainya tidak tersistematis atau tidak berurut, maka akan sangat sulit melakukan interval kalau nilainya tidak berurut. Oleh karena itu, mempermudah kita melakukan atau menghasilkan nilai intervalnya, maka kita perlu ada dasar perhitungannya. Dasar perhitungannya yang disebut dengan batas panjang interval. Jadi batas panjang interval ini mencari berapa nilai intervalnya. Jadi kita akan memperoleh nilai interval dari perhitungan batas panjang interval. Oke, kita langsung saja bagaimana cara menghitung atau membuat tabel distribusi frekuensi untuk memperoleh nilai interval dan frekuensinya dengan cara, ya, pertama kita menghitung atau mencari nilai N-nya berapa. Sama dengan counter, ya. Ini sudah ada ya, counter. Oke, buka kurung. Kemudian kita blok semuanya, enter. Nah, nilai N-nya adalah 30. Berarti jumlah keseluruhan nilai mahasiswa ini, jadi ada 30 nilai atau ada 30 mahasiswa.
dengan berbagai macam atau beragam nilai. Kemudian kita mencari nilai maksimumnya berapa. Ya, max. Ini sudah ada. Kemudian buka kurung. Kita blok semuanya, kita enter. Nilai maksimumnya adalah 90. Ya, kalau kita cari di sini, maka ini 90. Ya. Kemudian nilai minimumnya, minimum, kurung, kita blok semuanya, kemudian kita enter. Nilai minimumnya adalah 25. Ya. Selanjutnya kita akan mencari range atau rentangan. Ya. Yaitu pengurangan antara nilai tertinggi atau data tertinggi dikurangi data terkecil. Jadi saya sudah membuat di sini rumusnya atau disingkat atau diberi simbol dengan R. Jadi R sama dengan data tertinggi dikurangi data terkecil. Data tertingginya berapa? 90. Data terkecilnya itu sebesar 25. Jadi sama dengan kita kurangkan saja ini 90 kurang 25. Maka diperoleh range-nya atau rentangannya yaitu sebesar 65. Kemudian kita lanjutkan menghitung jumlah kelas. Jumlah kelas sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N. Jadi 1 tambah 3,3 log N ini adalah rumus yang sudah ditetapkan. Sama dengan 1 3,3 kali log N 30 sini. Nah. Yes. Nah, maka jumlah kelasnya yaitu sebesar 5,8. Kalau kita bulatkan sama dengan 6. Jadi kita bulatkan saja ya. Oke, jadi jumlah kelasnya adalah 6. Kemudian selanjutnya kita melakukan perhitungan panjang kelas. Jadi panjang kelas sama dengan R dibagi K atau range-nya dibagi dengan jumlah kelas. Nah, maka dihasilkan nilai panjang kelasnya yaitu sebesar 11. Oke, selanjutnya kita akan menghitung batas panjang interval. Jadi batas panjang interval ini adalah nilai intervalnya nantinya. Batas panjang interval kita mulai dengan nilai minimalnya berapa? Nilai minimalnya sebesar 25. Sebesar 25 atau bisa ketik saja di sini 25 ya. Nah, kemudian panjang kelas dikurangi dengan 1 sama dengan, jadi panjang kelas dikurangi dengan 1, nah sama dengan 10. Dan kita jumlahkan sama dengan nilai minimal ditambah dengan 10. Maka dihasilkan 35. Jadi sudah terlihat ya, nilai intervalnya yaitu 25 dan sampai 35. Demikian seterusnya. Selanjutnya kita mengisi di sini nilai 36. Jadi di atas 35 ini adalah 36. Enter. Nah, kemudian ditambahkan dengan 10. Ya, klik di sini, kemudian di blok. Ini F4. Nah, enter. Kemudian kita tarik saja. Nah, sehingga nilainya tidak bergeser, jadi tetap 10. Nah, untuk selanjutnya kita tarik saja ini supaya dia secara otomatis nantinya nilainya berubah. Ya, jadi di atas 35 ini adalah 36. Nah, sehingga dihasilkan 46. Nah, maka nilai intervalnya yaitu 36 dan sampai 46. Demikian seterusnya ya. Di sini 47. Di atas 46, 47. Kemudian di atas 57, 58. Di atas 68, 69.
kemudian 80, karena nilai maksimalnya yaitu sebanyak 90. Kemudian kita mengisi intervalnya, nilai intervalnya. Nah, nilai intervalnya 47 sampai 57. Jadi kita lanjutkan saja di sini. 47 sampai 57. Selanjutnya 58 sampai 68. 68. Selanjutnya 69 sampai 79. 80 sampai 90. Nah, ini adalah nilai intervalnya. Nah, dengan dasar perhitungan batas panjang interval, maka kita bisa memperoleh nilai intervalnya secara merata. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi dari nilai 25 sampai 35, interval 25 sampai 35, ini ada 10 intervalnya. Kemudian nilai 36 sampai 46, ini juga ada 10. 47 sampai 57 ada 10. Jadi, selanjutnya kita akan menghitung nilai frekuensi. Ya, gampang saja. Jadi kita blok dengan cara yang mudah atau dengan cara yang singkat. Kita bisa blok semuanya ini, keseluruhannya ini. Kemudian sama dengan frekuensi. Di sini sudah muncul frekuensi. Kita klik saya di sini. Ya, buka kurung. Kemudian data array. Jadi data array ini adalah ini keseluruhan dalam nilai dalam tabel ini. Kita blok saja seluruhnya. Kemudian koma. Jadi di Excel-nya saya ini dia menggunakan koma. Tetapi ada Excel yang lain dia menggunakan titik koma. Jadi kalau di sini dia menggunakan koma, maka kita menggunakan koma. Jadi kalau misalnya di Excel Anda menggunakan titik koma, maka harus menggunakan titik koma supaya tidak error. Ya. Jadi kita menggunakan koma, kemudian bits array. Jadi bits array nilai interval yang sebelah kanannya ini. Kita blok seluruhnya, kemudian Ctrl Shift Enter. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan nilai frekuensinya secara keseluruhan. Nah, jadi ini mudah dilakukan. Ya. Nah, untuk membuktikan bahwa nilai frekuensinya ini sudah benar atau salah, yaitu dengan cara menjumlahkan. Jadi totalnya itu harus sama dengan nilai N-nya, sebanyak 30. Sama dengan, kemudian kita blok, enter. Nah, nilainya ternyata sama dengan nilai N, itu sebanyak 30. Maka dinyatakan bahwa frekuensinya ini sudah sesuai dengan nilai jumlah ujian keseluruhan mahasiswa yang ada di sini. Untuk pembuktian lain, bahwa setiap frekuensi, nilai frekuensi ini, maka kita bisa lakukan dengan cara conditional formatting. Yaitu dengan cara blok keseluruhan, kemudian klik conditional formatting, new rule, kita pilih yang kedua, yaitu format only cell that contain. Nah, kita pilih between, ya. Jadi between interval antara nilai 25 sampai 35. 25 sampai 35. Kemudian kita pilih format. Kita pilih warna kuning. Oke. Oke. Nah, sehingga di sini tampak yang berwarna kuning, nilai yang berwarna kuning itu sebanyak 3. Sehingga membuktikan bahwa hasilnya ini adalah benar. Jadi frekuensi ini adalah benar atau sudah sesuai dengan jumlah nilai yang ada dalam tabel ini. Jadi sudah sesuai dengan interval antara, jadi nilai 25 sampai 35. Kemudian kita membuktikan frekuensi yang berikutnya, yaitu frekuensi 6. Apakah jumlah nilai interval
36 sampai 46 ini sudah sesuai. Itu ada 6 nilai yang ada dalam tabel ini. Itu dengan cara ya kita blok, kemudian conditional formatting, new rule, kita pilih yang kedua, format only cell that contain between 36 sampai 46. Nah, terserah kita mau pilih warna apa. Ya. Warna merah, oke. Nah, kita hitung di sini. Ya, interval 36 sampai 46 frekuensinya adalah 6. Apakah betul total atau jumlahnya sebanyak 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi kesimpulannya adalah frekuensi nilai yang kita hitung ini adalah benar atau sesuai dengan nilai interval ini. Demikian untuk perhitungan yang lainnya, nilai yang lain yaitu 47 sampai 57 itu ada 4 atau frekuensinya 4. 58 sampai 68 frekuensinya 12. 69 sampai 79 frekuensinya 3. 80 sampai 90 frekuensinya 2. Ya, kita bisa membuktikan dengan cara conditional formatting dengan membedakan warna yang satu dan warna yang lain. Sehingga dalam tabel ini kita bisa lihat secara jelas ya dengan warna yang berbeda apakah sudah sesuai dengan nilai frekuensinya atau tidak. Oke, saya kira cukup mudah dan semoga dimengerti. Sampai jumpa di lain waktu dengan metode atau analisis-analisis yang lainnya. Jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan materi atau video-video yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.